Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita lanjutkan ke bidang tahapan dan teori produksi. Nah, adapun bidang produksi tersebut sebagai berikut. Satu, bidang jasa. Artinya setiap usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya asuransi, perbankan, ekstraktif. Kedua, setiap usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung, misalnya perikanan laut, berburu, nebang hutan, itu sektor bidang ekstraktif anak-anak. Yang ketiga, bidang agraris, artinya setiap usaha mengerjakan mengolah alam agar memperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan, pertanian, perkebunan contohnya. Bidang perdagangan, artinya setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk, ya, regional, internasional. Ya. Bidang industri anak-anak, artinya setiap usaha mengolah dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi, misalnya perakitan, tekstil, ukir-ukiran. Nah, selain itu lapangan produksi digolongkan menjadi 3 sektor. Sektor primer meliputi ekstraktif dan bidang agraris. Sektor produksi sekunder, bidang industri dan perdagangan. Dan tersier meliputi bidang jasa atau pelayanan anak-anak. Kita lanjut ke kegiatan distribusi. Suatu aktivitas menyalurkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan utama dari distribusi adalah memastikan kelangsungan kegiatan produksi dan memastikan bahwa produk diterima dengan baik oleh konsumen. Nah, distribusi dipengaruhi ada 8 faktor anak-anak. Jumlah produk, sifat produknya, luas daerah, sarana angkutan, sarana komunikasi, faktor perusahaan, faktor biaya, dan kondisi pasar. Saluran distribusi, ada lembaga distributor atau lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ada distribusi langsung anak-anak, berarti dari produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung, berarti ada perantara pihak ketiga. Nah, di sini dibagi 6 kelompok anak-anak. Pedagang adalah pihak yang membeli barang dari produsen dan menjual kembali ke konsumen akhir. Agen adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Makelar adalah pihak yang mempertemukan produsen dengan calon pembeli suatu produk, baik itu barang atau jasa. Eksportir adalah pihak yang menyalurkan barang dari produsen dalam negeri kepada konsumen yang berada di luar negeri. Importir adalah pihak yang menyalurkan barang dari luar negeri kepada konsumen di dalam negeri. Komisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas namanya sendiri. Kita lanjut ke pelaku ekonomi dan peranannya dalam kegiatan perekonomian anak-anak. Kita bahas yang sekarang, yang pertama rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan anak-anak. Dalam mata rantai perusahaan berperan penting sebagai pelaku ekonomi. Nah, perusahaan adalah semua bentuk usaha yang menjalankan bisnis yang sifatnya tetap dan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kita bagi sekarang jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan agraris yang usaha utamanya mengolah tanah pertanian, perkebunan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan agar menghasilkan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, misalnya anak-anak ya, perkebunan kelapa sawit, ya, peternakan sapi misalnya. Nah, yang kedua, perusahaan ekstraktif. Perusahaan yang usahanya mengambil secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Contohnya perusahaan tambang, penangkapan ikan di laut.
Yang ketiga, perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang usahanya membeli barang untuk dijual kembali atau menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah sifat dan bentuk barang. Nah, kita bagi lagi anak-anak pedagang di sini, pedagang besar, yaitu perdagangan yang membeli barang dari produsen dalam jumlah besar atau partai dan menjual kepada pihak lain secara borongan. Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dari perdagangan besar dalam jumlah besar atau partai dan menjualnya lagi ke konsumen dalam bentuk eceran. Contohnya supermarket ya, swalayan, kelontong. Yang keempat, perusahaan jasa, anak-anak. Yaitu perusahaan yang usahanya menjual jasa kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan sebagai pendapatannya. Yang kelima, perusahaan industri, yaitu perusahaan yang usahanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang pertama ada dua, ada perusahaan industri besar atau modern, yaitu perusahaan yang menggunakan mesin-mesin peralatan modern. Perusahaan industri kecil, kerajinan, yaitu yang menggunakan peralatan tradisional dalam melakukan kegiatannya. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi, anak-anak sebagai produsen. Sesuai fungsinya tadi kan menghasilkan barang dan jasa, anak-anak ya. Sebagai yang kedua, agen pembangunan. Berperan sebagai agen pembangunan artinya perusahaan ikut berperan dalam membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan, misalnya dalam membangun infrastruktur, menyediakan lapangan kerja, dan mensejahterakan karyawan. Yang ketiga, anak-anak distributor. Kelancaran usaha yang berlangsung di suatu perusahaan sangat tergantung dari proses distribusi barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kita lanjut yang kedua, rumah tangga konsumsi atau konsumen. Kalian saya ini kategori yang kedua ini anak-anak rumah tangga konsumen. Di sini merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa dengan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam suatu kegiatan ekonomi, rumah tangga memiliki dua peran anak-anak, sebagai pemasok faktor produksi dan sebagai konsumen. Sebagai pemasok faktor produksi artinya rumah tangga bertugas menyediakan faktor produksi, misalnya tenaga kerja, bahan baku, modal, tanah, atau lahan. Sebagai konsumen, artinya rumah tangga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam perannya sebagai konsumen. Rumah tangga perlu memasok berupa penghasilan atau uang untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapatan rumah tangga umumnya diperoleh dalam bentuk sebagai berikut. Sewa atau rent, belas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyediakan tanahnya kepada pihak lain. Yang kedua, upah atau wages yang diterima rumah tangga karena mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. Yang ketiga, bunga atau interest. Balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah meminjamkan sejumlah dana atau modal. Yang keempat, laba atau profit. Balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah tangga produsen karena mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba. Kita lanjut nanti yang ketiga, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.